Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan kampanye, teman-teman. Jadi kampanyenya ini menggunakan teknik sosial asosiatif. Jadi dalam berkampanye kita mempunyai dua cara. Pertama adalah berkampanye dengan cara interaksi sosial asosiatif, dan yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif. Nah, jadi tema yang akan saya bahas ini mengenai tentang perbedaan pendapat. Nah, jadi teman-teman, saya akan memilih interaksi sosial asosiatif sebagai kampanyenya. Jadi teman-teman, kita akan langsung masuk saja ke kampanye saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi teman-teman, di sini saya ingin membahas nih masalah tentang perbedaan yang terjadi di Indonesia. Nah, banyak sekali permasalahan yang terjadi di Indonesia yang diakibatkan oleh perbedaan. Mau itu perbedaan suku, ras, agama, pendapat, ataupun persepsi lainnya. Padahal teman-teman seharusnya tahu bahwa perbedaan pendapat itu seharusnya bukan kendala kita untuk menjadi satu kesatuan bangsa, tetapi untuk memperkuat kita dalam hal toleransi dan berbagai hal untuk menghargai satu sama lain. Kenapa sih kalian ini kita bangsa Indonesia ini sering sekali perbedaan pendapat kadang tidak ditoleransi, tidak dihargai pendapatnya? Mungkin karena mereka belum melakukan interaksi sosial dengan akomodasi. Jadi interaksi sosial akomodasi ini ada beberapa hal yang dia cakup. Contohnya seperti toleransi, yaitu saling menghargai pendapat. Contohnya seperti kita yang walaupun berbeda agama dengan teman-teman kita, tapi tetap selalu berteman, tidak hanya dengan agama yang sama, kemudian dengan suku dan juga ras lainnya. Jangan juga, terkadang juga kita karena kulitnya, karena kulit warnanya hitam, dan dia nggak mau temanan sama yang warnanya hitam, maunya sama teman-teman yang putih. Padahal karena dia mengira hitam itu kotor, padahal yang hitam belum tentu kotor dan yang putih belum tentu suci. Karena contohnya saja hitam seperti Ka'bah, itu hitam tapi terlalu suci, kemudian yang putih itu tidak selalu suci. Kadang putih itu nggak tahu, pokoknya itu hayuk. Jadi kenapa sih kita ini harus bersatu dan saling bertoleransi? Karena dengan kita bertoleransi, kita dapat menghindari berbagai konflik yang dapat menjatuhkan perdamaian yang ada di Indonesia. Jadi contohnya saja konflik yang terjadi pada Orde Baru. Ada konflik Talang Sari, kemudian ada juga konflik Dukun Santet tahun 1998, kemudian ada pada konflik Tanjung Priuk dan lain-lain. Itu akibat tidak adanya interaksi sosial akomodasi, yaitu dengan melakukan toleransi, kemudian melibatkan pihak ketiga dan saling berbincang mengenai masalah. Mereka tidak melakukan hal-hal tersebut. Jadi sebagai orang Indonesia, kita wajib melakukan yang namanya toleransi, karena kita mempunyai semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua.
Jadi dengan begitu kita dapat menjaga perdamaian serta kesatuan Indonesia agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang mengakibatkan banyaknya hilang nyawa seseorang. Dengan begitu perdamaian di Indonesia akan tetap terjaga. Jadi pada masa sekarang yang saya lihat mulai terjadi banyaknya perpecahan yang terjadi di Indonesia. Contohnya dengan perbedaan pilihan pilpres pada tahun lalu, tahun 2024. Pendukungnya Pak Prabowo, Anies dan juga Ganjar, mereka saling menyerang, melakukan kampanye yang bernama disosiatif. Sebenarnya kampanye mereka terkadang kalau saya lihat ada beberapa kata-kata yang seperti menjatuhkan, tapi itu memang strategi yang dilakukan oleh pilpres tersebut. Sebenarnya hal tersebut tidak perlu dilakukan. Contohnya saja seperti pemilihan presiden pada tahun 2019 itu menurut saya lebih damai daripada tahun lalu. Jadi ada juga perbedaan pilpres itu banyak sekali. Pendukungnya Pak Prabowo dengan pendukungnya Anies itu saling bertengkar mengenai siapa yang lebih baik, padahal bukan tentang siapa yang lebih baik, tapi seharusnya tentang siapa yang lebih baik. Tapi ini tentang kebersamaan kita dalam mencari solusi pemimpin yang cocok untuk Indonesia. Jadi mungkin orang-orang punya pendapatnya masing-masing karena mempunyai permasalahannya masing-masing, sehingga diberikan solusi oleh beberapa pilpres, terus menganggap wah ternyata ini cocok nih dengan saya. Nah itu kita harus hargai, karena memang pendapat itu tidak boleh dicampur tangan oleh pendapat orang lain, karena berpendapat itu merupakan kewajiban hak kita, karena kita ini negara yang menjunjung demokrasi. Jadi begitu. Maka dari itu saya mengajak untuk kita saling menjaga perdamaian dan kesatuan, selalu bertoleransi, selalu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, tanpa melakukan konflik pertikaian yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kemudian kerusakan fasilitas akibat demo, kemudian hal-hal lain yang merusak perdamaian di Indonesia. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan pendapat yang terjadi di Indonesia. Jadi terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.